The Health Insider, Quality of Life. Hai Insiders, pembahasan kali ini adalah sport massage atau disebut sebagai pijat olahraga, menawarkan banyak keuntungan untuk atlet. Terapi ini sering dilakukan sebelum, setelah, atau selama pertandingan, bahkan bisa dijadikan sebagai bagian dari rehabilitasi. Apa itu sport massage? Dilansir dari web SFIDN, sport massage adalah teknik pijatan dengan memanipulasi jaringan lunak untuk memberi manfaat bagi seseorang yang berolahraga secara teratur. Jaringan lunak merupakan jaringan ikat yang belum mengeras menjadi tulang dan tulang rawan, termasuk tendon, ligamen, fasia, otot, dan kulit. Tujuan sport massage adalah untuk membantu memperbaiki masalah dan ketidakseimbangan pada jaringan lunak yang disebabkan oleh trauma berulang dan aktivitas fisik berat. Dengan melakukan sebelum, sesudah, atau saat berolahraga, diharapkan dapat meningkatkan kinerja, membantu pemulihan, dan mencegah cedera. Sport massage sudah digunakan lebih dari 3.000 tahun yang lalu di Cina, India, dan Yunani. Penerapannya semakin populer di dunia barat sejak Per Hendrik Ling pada tahun 1776 sampai tahun 1839. Mengembangkan bentuk pijatan yang kini dikenal sebagai pijat Swedia atau Swedish massage. Ling yang mengembangkan gaya pijat dan latihannya sendiri untuk membantu pemain anggar dan pesenam mendapatkan pengakuan internasional selama prosesnya. Ide-idenya telah membentuk dasar dari pijat olahraga modern. Sport massage efektif untuk semua tahap partisipasi pemain, termasuk tahap persiapan, pelatihan, kompetisi, dan pemulihan. Salah satu manfaat utama dari sport massage adalah mencegah nyeri otot setelah berolahraga atau dikenal sebagai Delay Onset Muscle Soreness atau DOMS. Ini juga membantu Anda untuk berolahraga lebih efisien dan mencegah beberapa penyakit umum yang menyertai olahraga. Berikut manfaat pijat olahraga bagi psikologis maupun fisiologis yang dilaporkan. Yang pertama, meningkatkan rentang gerak sendi atau ROM. Yang kedua, meningkatkan fleksibilitas. Yang ketiga, mengurangi ketegangan otot. Yang keempat, meningkatkan kinerja atletik. Yang kelima, membuat tubuh lebih rileks. Yang keenam, mengurangi kecemasan. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas tidur. Yang terakhir, meningkatkan perasaan sejahtera. Adapun manfaat yang diklaim tapi penelitiannya terbatas meliputi: yang pertama, meningkatkan aliran darah. Yang kedua, meningkatkan pembuangan produk limbah olahraga atau asam laktat. Yang ketiga, mengurangi kemungkinan cedera. Yang keempat, mengurangi waktu pemulihan di antara latihan. Lalu bagaimana pelaksanaannya? Sport massage dapat dilakukan sebagai pijat seluruh tubuh atau pada bagian tubuh tertentu yang paling membutuhkan. Tekanan yang dalam dapat diselingi dengan sapuan yang menenangkan sesuai dengan kebutuhan Anda. Beberapa teknik sport massage diantaranya: yang pertama, effleurage, teknik lembut yang melibatkan serangkaian gerakan membelai dan menyentuh. Tujuannya untuk membantu meningkatkan sirkulasi, menghangatkan otot, dan merangsang saraf. Teknik ini biasanya digunakan di awal sesi pijat. Yang kedua, petrissage, bentuk gerakan pijat yang lebih intens yang dirancang untuk meregangkan otot dan meredakan ketegangan. Yang ketiga, friction, seringkali cukup menyakitkan karena digunakan untuk mengusahakan serat otot dan memecahkan jaringan parut. Teknik ini hanya digunakan untuk waktu yang sangat singkat. Anda pun bisa mendapatkan pijat olahraga dengan atau tanpa mengenakan pakaian. Jika Anda lebih suka mengenakan pakaian, pastikan itu tipis, longgar, dan memungkinkan terapis untuk mengakses otot Anda. Celana pendek longgar dan tank top adalah pilihan yang cocok. Umumnya, sport massage berlangsung selama 60 hingga 90 menit. Efek samping dan keamanan sport massage. Melansir dari Verywell Health, kemungkinan efek samping dari sport massage adalah nyeri, tekan, atau kaku selama 1 hingga 2 hari setelah dipijat. Reaksi kulit karena minyak pijat mungkin juga dapat terjadi. Namun, sebagian besar sport massage aman untuk dilakukan. Pijat olahraga bertujuan untuk melepaskan ketegangan otot. Namun, penelitian mengatakan bahwa itu bisa membantu pemulihan otot terbatas karena pemilihan otot melibatkan berbagai aspek, mulai dari psikologis, nutrisi, dan fisiologi. Jika Anda mengalami cedera dan hanya mengandalkan pijatan olahraga, justru dapat memperburuk cedera.
Sport massage sebelum pertandingan juga telah disarankan sebagai strategi untuk mengurangi kecemasan dan mempersiapkan otot-otot sebelum berkompetisi. Hanya saja, literatur yang membahas ini juga masih terbatas. Di sisi lain, menurut Yeo, fisioterapis olahraga senior di Singapore Sport Institute, pijat praaktivitas bukanlah untuk semua orang. Ini diperuntukkan bagi kelompok orang yang sangat spesifik yang perlu membangunkan otot mereka untuk beraktivitas. Bagi beberapa orang yang setelah pemanasan masih memiliki ketegangan karena adanya peningkatan aktivitas fisik selama beberapa hari terakhir, disitulah sport massage bisa masuk untuk membantu. Namun ingat, pijat olahraga tidak bisa digunakan sebagai pengganti pemanasan sebelum pertandingan. Menurut website Sport Medicine Information, sport massage olahraga harus dihindari oleh atlet yang menderita penyakit atau infeksi atau telah didiagnosis dengan kondisi kesehatan yang serius, seperti kanker dan hemofilia. Ini juga tidak dianjurkan bagi atlet yang menderita diabetes. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang sport massage. Kalau ada saran dan masukan, bisa tulis di kolom komen ya. Jangan lupa like, subscribe, and share. See you!